Jumpa kembali bersama Bullfrog Idean membahas seputar budidaya katak bullfrog. Oke, pada video kali ini saya akan membahas seputar beberapa penyakit yang sering terjadi pada budidaya katak bullfrog. Apa saja itu? Yuk, mari kita bahas. Nah, ini obat merahnya, tinggal kita tuangkan pada bagian yang terluka. Untuk yang paling sering terjadi di kolam Bullfrog IDN maupun di kolam-kolam peternak itu kaki merah. Kaki merah itu disebabkan oleh bakteri, tingginya amonia dan bakteri-bakteri jamur lainnya, sehingga menyebabkan infeksi pada saraf si katak tersebut. Selain kaki merah, yang paling sering ditemui itu bloating atau kembung. Itu biasanya terjadi karena pakan terlalu kecil atau air terlalu tinggi, sehingga menyebabkan katak itu bloating atau kembung. Terus ada juga yang namanya wireling. Wireling sering ditemukan ketika katak-katak itu muter-muter. Itu dari satu populasi, dari satu kolam, pasti sering terjadi 1 hingga 2 ekor, tidak banyak. Kalau untuk wireling sendiri itu akibat biasanya karena stres, dia terjadi benturan sehingga kayak manusia itu stroke ringan. Jadi sudah tidak bisa menggerakkan syarafnya secara sempurna, secara normal. Lalu ada juga yang namanya mata putih. Mata putih itu akibat karena bakteri amonia yang terlalu tinggi dan asupan protein yang diberikan terlalu tinggi juga, sehingga menyebabkan mata putih. Kalau untuk hewan lain mungkin biasa disebut dengan snot itu. Lalu jika ada luka goresan pada selaput, biasa sering ditemui goresan di selaput, kaki, itu biasanya terjadi akibat gigitan teman-teman kataknya itu sendiri. Mungkin karena faktor terlalu padat di dalam suatu kolam. Karena jenis katak lembu ini, insting mereka itu bekerja jika terjadi suatu gerakan. Maka apapun itu yang bergerak, entah kaki temennya sendiri itu sering terpancing untuk ditangkap atau dimakan. Maka dari itu, gigitan dari temannya sendiri juga bisa menyebabkan luka sobek pada kulit katak. Nah, ini sebenarnya ini luka akibat gigitan dari teman-temannya sendiri. Biasa seperti ini terjadi, yang saya lakukan itu menambahkan NHCl atau obat yang direkomendasikan dari dokter hewan. Cukup simpel pemberiannya, hanya mencampurkan air bersih yang telah kita ganti air baru tadi, hanya dicampurkan, semprotkan seperti ini saja supaya air kolam ini mengandung NHCl. Selain sebagai obat juga untuk menetralisirkan air. Pencegahan pada penyakit-penyakit yang akan terjadi pada katak ini, yang terutama itu lantai dasar harus selalu bersih, yaitu anti dengan lumut, karena bakteri atau lumut itu mampu menyerap bakteri-bakteri yang tidak baik bagi katak itu sendiri. Penyakit-penyakit itu timbul dikarenakan lumut yang terjadi di kolam itu sangat banyak, sehingga menyimpan banyak bakteri amonia, jamur seperti itu yang nantinya akan menyerang katak-katak ini. Untuk lantai dasar, sebaiknya teman-teman peternak itu selalu menyikat mungkin 2 minggu sekali, karena kebersihan itu nomor 1 untuk budidaya katak bullfrog ini. Untuk harian, kalau memang tebar padat, nanti untuk pergantian air saya lakukan 2 kali sehari, pagi dan sore. Lalu pemberian pakan yang saya lakukan itu berdasarkan biomasa atau jumlah ekor yang ada di kolam. Ketika kita memberikan pakan, baiknya itu selalu cukup. Jika kita bagi menjadi 3 kali pemberian pakan, maka sebaiknya kita berikan pakan yang secukupnya, artinya tidak terlalu sedikit dan tidak terlalu banyak. Memastikan kesehatan katak secara berkala itu saya lakukan harian. Jadi jika
misal ada saya temukan kaki merah satu, itu langsung saya ambil, langsung saya tempatkan di kolam karantina atau kolam katak-katak yang berpenyakit, sehingga nantinya tidak akan menyebar ke katak-katak yang lain. Itu langsung saya pindah. Jadi jika ada yang kaki merah, timbul kaki merah, bintik-bintik kecil seperti itu, sudah teridentifikasi bahwa katak itu terkena penyakit merah, kaki merah, langsung saya ambil. Nah, di situ kita temukan ada luka gigitan pada bagian kaki sebelah kiri. Oke, yang pertama saya siapkan dulu untuk box katak ini supaya dia ruang geraknya tidak terlalu lebar. Nantinya kita rendam dengan obat merah. Ini sebenarnya obat luka merah. Ini saya dapatkan di dokter hewan. Ini sebenarnya bukan penyakit yang berbahaya atau penyakit yang menular. Cuma kita kesian saja, kita perlu obatin dia dengan cara menangkap seperti ini. Nah, ini kan akibat luka gigitan dari teman-temannya itu sendiri. Usahakan ukurannya sesuai ya, tidak terlalu besar. Ini supaya aman, maka kita tempatkan pada toples plastik seperti ini. Nah, ini obat merahnya tinggal kita taburkan, kita tuangkan pada bagian yang terluka. Lalu kita diamkan beberapa menit saja. Oke, jika dirasa cukup, obatnya sudah meresap ke luka si katak, selanjutnya kita membilasnya. Ini tercampur oleh air sebenarnya tidak masalah. Nah, kita bilas sedikit, kita tinggal rilis kembali ke kolam. Perubahan musim itu terkadang kita temukan beberapa penyakit pada kecebong. Kecebong itu mudah terserang penyakit. Salah satunya di situ juga ada mata putih, kembung, lalu sirip gripis, itu karena bakteri. Lalu yang saya lakukan biasanya mengganti air itu seminggu sekali. Dalam satu kolam itu 1 minggu sekali saya ganti air supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, dan pemberian EM4 yang selalu rutin. Karena jika kita ketahui untuk pemeliharaan kecebong, mereka masih bernafas menggunakan insang, artinya 24 jam non-stop dia standby di air, dia belum bisa untuk muncul ke permukaan. Itu maka kualitas air yang selalu kita utamakan. Biasanya untuk kondisi normal, cuaca normal seperti itu, tidak musim hujan, tidak musim panas, untuk pergantian air bisa dilakukan 1 bulan sekali. Cuma jika ada perubahan di musim, itu baiknya saya lakukan pergantian air 1 minggu sekali. Dulu waktu pertama ada cerita lucu yang mungkin teman-teman yang pernah mendengar. Jadi saya pernah membawa indukan katak bullfrog ini ke klinik hewan. Pada umumnya klinik hewan biasa untuk memeriksakan anjing maupun kucing seperti itu. Waktu itu terjadi akibat banyak, ada yang terkena bloating, ada yang terkena whiteling, ada juga yang kaki merah. Nah, ketiga penyakit ini tadinya saya bawa satu-satu sebagai bahan untuk saya mencari tahu ini terjadi penyakit apa dan bagaimana cara mencegahnya atau cara menanganinya waktu itu. Ketika saya mengetahui informasi cara penanganan dan cara pengobatan, saat inilah yang saya selalu praktekkan. Karena dengan saya membawa ke klinik, itu saya menjadi tahu bagaimana sih supaya tidak terkena penyakit yang telah saya alami dan bagaimana saya menanganinya. Pelajaran paling berharga bagi saya itu penebaran bibit atau penebaran katak pada kolam itu mungkin masing-masing referensi dari peternak akan berbeda-beda. Tetapi untuk kita memulai itu baiknya kita ketahui secara mandiri. Artinya jika kita tebar terlalu padat, mungkin banyak referensi atau yang sering saya utarakan pada konten. Jika teman-teman pemula mau mulai, baiknya hindari tebar padat. Untuk minimal dari kolam 2x2 baiknya diisi 200 hingga 250 ekor pada kolam ukuran 2x2, sehingga katak-katak ini tidak terlalu sedikit dan tidak terlalu padat. Kalau kita memulai dari pengetahuan
mandiri itu yang paling bagus. Cuma idealnya yang saya bisa sampaikan ke teman-teman peternak pemula, untuk kolam 2x2 baiknya hanya diisi 200 hingga 250 ekor supaya saya tahu persis kondisi kata atau karakter kata. Kayaknya bisa ditambah. Kok terlalu padat. Artinya untuk penebaran di suatu kolam bisa dikurangi. Kesehatan pada katak lembu ini sebenarnya adalah cerminan dari perawatan kita setiap hari. Jika kita merawatnya dari hati, maka hasilnya akan selalu mengikuti. Sekian dulu dari Bullfrog IDM. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan tinggalkan komen di bawah. Jika teman-teman suka dengan video ini, bisa tinggalkan like maupun share. Dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di lain waktu, hanya di Bullfrog IDM.